Halo, selamat sore menjelang malam semuanya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raihan Faisal Muzaffar dengan NIM 20055410001 ingin mempresentasikan hasil praktikum pengolahan sinyal digital dengan judul simulasi hasil rancang filter low pass butterworth, yang dimana saya berasal dari kelompok A1 dengan anggota Francis Alfredo Malau, Igusti Agung Krisnayana Insaningrat, Raihan Faisal Muzaffar, dan Iwayan Sri Atmaputra. Untuk yang pertama itu adalah praktikum pengolahan sinyal digital. Pada modul praktikum pengolahan sinyal digital, para mahasiswa dituntut ataupun ditugaskan untuk membuat sebuah desain low pass filter butterworth yang ditujukan untuk meloloskan sebuah sinyal kompleks yang bernilai sin 2pi 1000 pt dan juga sin 2pi 3000 pt, kurang lebih sebagai berikut, dengan frekuensi cutoff sebesar 100 Hz. Nah, adapun kami di sini kelompok A1 merancang sebuah filter low pass dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, filter yang direncanakan memiliki karakteristik band monoton turun dan teredam 3 dB pada frekuensi 1000 Hz. Yang kedua, pada frekuensi 2000 Hz, sinyal diredam 10 desibel. Lalu yang ketiga, filter bekerja pada frekuensi sampling 10.000 Hz atau 10 kHz. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu eh, mencari sebuah persamaan fungsi transfer low pass filter digital low pass filter digital hasil rancangan. Yang pertama itu kami mencari magnitude square response filter digital, di mana sesuai persamaan pada modul praktikum, kami memasukkan inputan ataupun nilai frekuensi pertama dan juga nilai frekuensi kedua, yang dimana didapatkan nilai magnitude square responnya bernilai 0,2 piradian dan juga 0,4 piradian. Lalu untuk selanjutnya yaitu mencari magnitude square response filter analog ekuivalen, di mana persamaannya sudah tertera pada modul praktikum. Lalu kami tinggal memasukkan nilai-nilai magnitude square response filter digital yang didapatkan pada persamaan sebelumnya, yang dimana untuk frekuensi pertama didapatkan magnitudenya bernilai 6,4984. Lalu untuk magnitude yang kedua didapatkan 14,5308. Nah, untuk selanjutnya yaitu mencari magnitude square response low pass filter analog normalisasi dengan cara membandingkan kedua nilai magnitude square response filter analog ekuivalen pada magnitude 2 dibandingkan dengan magnitude 1, yang dimana didapatkan nilainya 2,2360. Nah, lalu untuk selanjutnya kami di sini mencari order low pass filter analog butterworth yang akan digunakan untuk proses mencari persamaan fungsi transfer selanjutnya. Nah, berikut merupakan persamaannya. Didapatkan bahwa nilai ordonya adalah 1,5322. Nah, hal ini sangat bertolak belakang dengan tabel polinomial yang telah diberikan pada modul praktikum. Pada tabel tidak ditemukan nilai yang bernilai ordo yang bersifat desimal, sehingga kami membulatkannya menjadi 2. 1,5 dibulatkan menjadi 2. Lalu didapatkan persamaan ordonya sebagai berikut ini. Nah, lalu kami mengkalkulasikan persamaan HS low pass filter analog normalisasi, yang dimana ini merupakan pengembangan dari persamaan sebelumnya. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah persamaan fungsi transfer HZ ya, analog hasil desain yang telah kami buat, yang dimana persamaannya telah ditetapkan ataupun telah dituliskan pada modul praktikum sebelumnya. Kami di sini tinggal memasukkan input ataupun nilai magnitude yang telah kami dapatkan pada proses persamaan sebelumnya, yang dimana didapatkan 42,2292 dan seterusnya. Nah, lalu untuk selanjutnya yang terakhir adalah mencari persamaan fungsi transfer HZ digital hasil desain. Nah, di sini persamaannya pun masih sama seperti yang dicantumkan pada modul praktikum, yang dimana dengan perhitungan manual didapatkan nilai akhir ataupun nilai fungsi transfer akhir sebagai
berikut 0,0671 plus 0,1349 Z pangkat min 1 plus 0,674 min 2 pangkat min 2 para 1 min 1,1430 Z pangkat min 1 plus 0,4182 pangkat min 2. Nah, untuk selanjutnya, dari persamaan fungsi transfer tersebut dilakukan invert transformasi Z agar didapatkan persamaan YN yang digunakan untuk mencari koefisien-koefisien yang akan digunakan untuk mencari hasil-hasil keluaran low pass filter yang akan kami buat pada program MATLAB. Nah, berikut merupakan persamaan yang telah diinverskan melalui inverse transformasi Z. Nah, untuk selanjutnya, setelah didapatkan persamaan-persamaan sesuai dan juga koefisien-koefisien yang dibutuhkan untuk eksekusi program MATLAB, kami selanjutnya adalah memodifikasi kode pemrograman pada MATLAB. Yang pertama itu mengubah nilai frekuensi karakteristik band monoton yang dimana pada modul praktikum sebelumnya digunakan 500 Hz, akan tetapi di sini kami naikkan menjadi 1000 Hz. Lalu untuk yang kedua itu mengubah nilai frekuensi sinyal teredam, di mana pada rancangan sebelumnya itu digunakan nilai 1000 Hz saja, akan tetapi kami di sini mengubahnya menjadi 2000 Hz. Lalu yang ketiga itu nilai frekuensi sampling tetap sama 10.000 Hz dan selanjutnya adalah memasukkan nilai koefisien yang telah didapatkan pada persamaan inverse transformasi Z. Nah, lalu selanjutnya memasukkan nilai koefisien tersebut dan juga nilai frekuensi-frekuensi yang telah diubah sesuai dengan hasil desain rancangan kepada pemrograman MATLAB dengan kode template yang telah diberikan pada modul praktikum. Nah, berikut merupakan kode-kodenya sebagai berikut. Nah, lalu untuk hasil simulasi, kami di sini menggunakan program MATLAB. Setelah dijalankan dan juga di running, maka didapatkan keluaran sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama ini adalah sinyal analog pada pemrograman. Nah, dapat dilihat di sini sinyal analog pada saat masukan dan juga pada saat keluaran. Didapatkan bahwa sinyal analog yang masuk melewati filter teredam nilai-nilai yang melebihi frekuensi cutoff pada low pass filter kami, sehingga didapatkan ada perbedaan gambar grafik pada proses masukan dan juga keluaran sebagai berikut. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah sinyal diskrit. Sinyal diskrit sama hasilnya dengan sinyal analog sebelumnya, yang dimana terdapat perbedaan antara masukan dan keluaran sinyal diskrit setelah melewati low pass filter Butterworth yang telah kami buat, yang dimana pada proses masukan sinyal diskrit dapat dilihat belum terfilter ataupun belum terpotong dan juga teredam sebagaimana setelah memasuki low pass filter yang telah kami buat, yaitu outputnya ataupun keluarannya terfilter. Ada beberapa bagian-bagian sinyal-sinyal yang teredam dan juga terpotong seperti itu. Lalu untuk selanjutnya adalah gambar atau grafik dari respon impulse filter, yaitu sebagai berikut. Lalu ada grafik respon magnitude sebagai berikut, kurva menurun. Dan lalu ada grafik respon magnitude, yaitu sama seperti grafik respon magnitude sebelumnya, yaitu kurva menurun juga. Lalu yang terakhir ada grafik respon fase, sama seperti sebelumnya, masih cenderung menunjukkan kurva menurun. Lalu untuk selanjutnya adalah analisa. Melihat dan juga merujuk dari percobaan yang telah dilakukan pada modul praktikum, didapatkan bahwa dengan spesifikasi yang telah tertera pada modul praktikum, didapatkan keluaran-keluaran ataupun output dari low pass filter masih banyak terdapat distorsi dan juga noise ataupun gangguan-gangguan akibat adanya komponen-komponen sinyal lain. Sehingga hal tersebut mengurangi efektivitas dari sebuah filter. Oleh karena itu, sesuai dengan praktikum ini kami ditugaskan untuk mencari sebuah filter, merangkai sebuah filter, mendesain sebuah filter yang lebih mampu memberikan sedikit transition band ataupun band gap, sehingga untuk meminimalisir noise ataupun meminimalisir distorsi-distorsi yang ada pada komponen sinyal tersebut. Nah,
Akan tetapi bagaimana caranya setelah melakukan berbagai percobaan dan juga riset, kami menemukan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, untuk meminimalisir ataupun membuat transisi gap, mohon maaf, band transisi lebih kecil, lebih sempit, diperlukan perubahan frekuensi-frekuensi. Yang pertama itu adalah frekuensi monoton band diubah agar lebih besar nilainya, dan juga adalah frekuensi teredam diubah nilainya lebih besar. Sehingga sesuai dengan program ataupun rancangan desain yang telah kami buat, desain low pass filter yang kami buat, hal tersebut memang terbukti benar adanya. Yang dimana pada rancangan desain kami didapatkan bahwa memang transition gap-nya lebih sedikit, dan juga distorsi-distorsi yang ada pada keluaran sinyal juga lebih sedikit. Sehingga dari di situ kami menyimpulkan bahwa dengan cara menaikkan nilai-nilai frekuensi pertama dan juga frekuensi kedua, yaitu frekuensi monoton band dan juga frekuensi teredam, maka dapat eh, meminimalisir adanya band transition ataupun transisi band. Seperti itu, sekian dari saya penjelasan kelompok kami. Mungkin apabila ada kurang atau salah mohon dimaklumi. Saya Rayhan Faisal Muzaffar dengan NIM 200554101 pamit undur diri. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.